Oke, terima kasih masih bersama kami di Morning Zone edisi Rabu tanggal 11 Desember 2024. Masih bersama saya Fadli Sungkara dan juga Om Dhani di sini. Kita ngomongin soal UMP yang sudah diumumkan oleh pemerintah selain Pak Prabowo, tapi juga sudah disahkan melalui Permenaker UMP 2025 6,5% ya. Nah, itu mekanismenya akan seperti apa sih Om sampai ke daerah mengumumkan? Ya. Pemerintah udah ngumumin 6,5 sebagai upah minimum ya. Ya. Itu akan menjadi UMP, upah minimum provinsi. Ya. Hari ini tanggal 11 semua provinsi wajib mengumumkan UMP. Betul. Setelah UMP ada lagi UMK, upah minimum kabupaten kota. Iya. Itu tanggal 18 Desember wajib diumumin. Setelah diumumin itu berlaku tanggal 1 Januari tahun depan. Iya. Nah, memang besarannya memang sudah dipatok 6,5% sesuai dengan arahan Pak Prabowo ya. Betul. Lagi-lagi nanti besarannya itu tergantung ada Dewan Pengupahan Nasional, ada pengusaha, ada buruh. Tapi memang harapannya adalah naiknya sama nih Mas, 6,5%. Kenapa? Kalau naik upah naik akan membantu juga pejuang rupiah ya, akan membantu juga dalam artian inflasi naik mau nggak mau UMP harus naik kan. Di sisi lain kita melihat kacamata pengusaha, nggak semua pengusaha itu juga memang kondisinya lagi bagus-bagus aja nih. Memang kondisinya nggak, kalau kita kutip ya dunia tuh lagi nggak baik-baik saja kan. Memang ada pengusaha yang cuan, ada pengusaha juga yang lagi down seperti farmasi lagi down, teknologi juga lagi down. Untungnya pemerintah menyiapkan insentif nih Mas untuk dunia usaha. Itu apa akan dikaji lagi sama Bumenkyu, apakah ada pajak lagi di situ buat dunia usaha atau seperti apa. Harapannya ketika nanti UMP naik itu semua pekerja menaikkan juga hasilnya ya. Jangan sampai nanti UMP naik tapi nanti nggak ada hasilnya nih Mas bagi dunia usaha kan gitu. Intinya UMP naik, daya beli meningkat, akan berujung ke kita punya ekonomi bagus lah. Jadi minimal 8% lah naik di situ. Emang ngaruh ya Om dengan 6,5% untuk meningkatkan daya beli. Sementara kan dihadapkan juga pada inflasi. Iya, di sisi lain memang angka ini memang angka yang apa ya, cukup minimal ya. Sementara tekanan itu buruh minta 8-10% naik UMP, tapi dikasih minimal sama Pak Prabowo 6,5. Mungkin ini angka yang sangat cocok lah buat pengusaha 6,5 dengan angka brut cukup 6,5. Walaupun nanti besarannya masing-masing daerah berbeda Mas. Ada yang misalnya contoh DKI itu kalau nggak salah UMP tahun lalu ya 24 tuh 5 juta, ketika naik jadi 6,5 menjadi 5,3. Gitu kan. Ya lumayan lah naik segitu kan, daripada tinggal naik. Iya kan? Iya. Jangan sampai nanti ketika naik nih pengusaha itu lama naikinnya Mas. Padahal aturannya adalah ketika sudah UMP diumumkan naik 6,5 itu berlaku langsung tanggal 1 Januari. Jangan sampai nanti naiknya itu lama nih Mas. Berlakunya ya, diterapkannya ya. Oke. Dan kenaikan ini sedikit meningkat dibandingkan kenaikan pada tahun sebelumnya sebesar 3%-an ya. Betul, tanggal 3%. Setelah Covid tuh ya. Setelah Covid. Oke, meskipun memang sempat di ini juga dikritisi lah bahwa kenaikan 6,5% yang dipatok secara merata ini kan yang tadinya UMP-nya udah gede dengan persentase itu makin gede kenaikannya, tapi yang UMP-nya kecil yang nggak akan berasa apa-apa dengan persentase sebesar itu ya. Iya, memang nanti setelah ada UMP naik juga pemerintah menyiapkan Satgas PHK. Jadi memang mengantisipasi memang nih pengusaha memang nggak semuanya mampu Mas ya. Dalam artian nanti ketika emang nanti contohlah Sirtek lah, nanti kalau emang tidak mampu dia ngambil jalan paling endingnya adalah PHK kan. Nah pemerintah nggak mau lah ada PHK lagi kan, sudah banyak PHK massal di mana-mana. Akan dibentuklah Satgas PHK. Itu seperti apa? Mungkin nanti arahnya adalah supaya itu nggak ada PHK lagi lah. Jadi ada pencegahan lah di situ. Jadi pemerintah masuk di situ, bagaimana mungkin dikasih lagi insentif lagi untuk dunia usaha kan seperti apa. Jadi ketika nanti UMP naik langsunglah dibuat Satgas PHK itu kan. Tambah lagi kan nanti ada lagi PPN naik kan. Jadi ada double naik ini Mas. Jadi ketika UMP naik tambah lagi PPN naik, walaupun memang yang kena cuma PPN barang mewah doang ya. Ya nggak cuma PPN yang kayak kebutuhan pokok, enggak. Benar.
Cuman harapannya adalah ketika nanti UMP naik, ya pengusaha bisa memenuhi semua kewajibannya. Nah, jangan sampai nanti ada kan juga pengusaha yang katanya saya nggak mampu nih dengan UMP 6,5 bisa nggak dikasih keringanan. Ada kebijakan seperti itu. Nanti lagi-lagi lah kebijakan nanti tanggal ini kita akan update lah 38 provinsi ya. Saya sudah ada 8 ya Mas, 8 provinsi yang sudah ngumumin kenaikan UMP gitu kan. Ada Papua, ada di Riau, ada di Padang. Benar. Tinggal nunggu di DKI nih kan. Karena kan banyak juga kan dorongan lah, jadi naiknya jangan tetap 6,5 lah, kalau bisa lebih tinggi lagi kan, sesuai harapan buruh gitu Mas. Iya, dorongannya apa? Kacang biasanya. Bisa itu. Nanti kalau naik coba kita colek itu set Iqbal aja ya. Iya. Itu kapan akan diumumin di DKI? Serentak hari ini tanggal 11. Hari ini semua dong berarti. Provinsi. terakhir ya? Iya, hari ini harus wajib diumumin. Kalau UMK itu kota tanggal 18 diumumin. Iya. Untuk nanti kota kabupaten. Berlakunya tanggal 1 Januari tahun depan. Iya. Dan ada mekanisme pelaporan ya, pengaduan bagi para pekerja yang misalnya perusahaannya tidak menerapkan kenaikan UMP sebesar 6,5% tadi. Betul. Nanti mungkin ada ada suatu aduan bagaimana nggak semua pengusaha mampu nih, misalkan di daerah mana memang ada usahanya yang lagi sulit. Cuma naik misalkan 5% kah atau bagaimana, nanti mungkin ada dari Dewan Pengupahan Nasional, dari pengusaha, dari buruh juga mungkin sepakat gitulah. Iya. Nah, kalau UMS itu gimana tuh Om? Kan upah minimum sektoral tuh ya. Apakah ini kaitannya dengan tadi sektor-sektor yang misalnya masih lesu atau yang sudah bagus? Itu UMP beda, UMK beda. Ada lagi nih upah minimum sektoral ya, yang akan dibahas juga tuh. Memang nanti itu mekanismenya tergantung jenisnya usahanya nih. Besarnya seperti apa, mungkin nanti masing-masing pengusaha kayak misalnya Apindo atau Kadin punya paguyubannya kan. Ini usaha ini memang lagi lesu, kita bagaimana misalkan tekstil ataupun manufaktur seperti apa, nanti kita mungkin diolah lah, mungkin nggak sama lah nilainya. Tapi wajib diumumkan tanggal 18 besarannya gitu. Oke, kalau ngikuti Permenakernya di satu daerah misalnya diputuskan di atas 6,5% boleh dong? Harusnya boleh kan? Dengan senang hati. Yang nggak boleh adalah yang di bawah itu. Betul, di bawah. Kan upah minimum paling minim kan? Iya. Kalau bisa naik 6,5 ataupun tuntutannya jangan 8-10% lah. 8-10%. Iya, tuntutannya kan. Iya. Waktu diajukan sebelumnya sebelumnya. Ketika didiskusi dengan Kemenaker ataupun juga dari aksi yang digelar di jalan oleh kelompok buruh. Nah, nanti memang akan bisa dibicarakan ya antara pemerintah daerah, kota kabupaten dengan Dewan Pengupahan Daerah, dan mungkin juga dengan pihak pengusahanya misalnya di sektor tertentu dan juga pekerjanya. Jadi tripartit tuh semuanya berdiskusi di daerah masing-masing ya, membicarakan kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu ya, supaya tidak ada pelanggaran dalam penyelenggaraannya. Iya. Oke, ini kalau kita lihat ada 8 provinsi tadi yang sudah menetapkan UMP Sumsel 2025 udah naik 6,5%. Jadi kenaikannya sebesar Rp224.697. Angka 6,5%. Nah, kenaikannya menjadi Rp3.456.874 untuk Sumatera Selatan tuh Om. Iya, betul. Dengan kenaikan 6,5%. Kita lihat juga nih di daerah lainnya. UMP Riau kenaikannya itu sebesar Rp214.151. Jadi UMP 2025 sebesar Rp3.508.776,22. Kemudian Kalteng naiknya Rp212.005 menjadi Rp3.473.621 dan seterusnya ya. Kalau di Jakarta perkiraannya itu berapa kalau naik tadi? Angka UMP tepatnya. tahun ini kan 5.060.000. Kalau naiknya 6,5% tuh menjadi sekitar 3,5 ya. 50.000 menjadi 5,3. 5.396.000. Iya, betul. 761 rupiah tuh untuk DKI Jakarta ya. Oke, yang paling gede di mana sih Om? Kalau gede mengacu tahun lalu kalau nggak salah di Maluku 8%. Oh iya. Tahun lalu. Kenaikannya 8%, tapi nilainya
tertinggi masih di Nilainya DKI. masih tetap di bawah DKI sama Bekasi Iya, sama Bekasi kadang 5,6 lah tinggi Iya, itu iya. Karawang. Bekasi paling tinggi ya? Tinggi Bekasi sama Bekasi, Karawang Karawang. tuh tinggi karena ya. Dia kan daerah industri ya. Benar, benar, Iya, jadi benar. tinggi. Iya, iya. Tapi keren juga ya di Maluku tadi 8%. angkanya kenaikannya Tinggi. bisa tinggi 8%. Itu karena industrinya bagus apa Iya gimana, kan Om? memang ditopang sama pertambangan mas. Oh, Jadi iya, naik iya. gitu. Jadi mau nggak mau karena ekonominya kan indikatornya adalah ketika UMP itu ada inflasi, ada ekonomi tumbuh akan tumbuh naik lah gitu. Ketika Iya. nanti misalkan emang lagi lesu mau nggak mau ya menyesuaikan dengan ekonomi sama inflasinya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu ya variabel-variabel yang menjadi pertimbangan ya, inflasi, pertumbuhan ekonomi, terus apa lagi? Sama dunia usahanya. Ya, Ya, gitu. sektor usaha itu ya. Betul. Oke. Nah, kalau melihat KHL gimana tuh Om? Komponen hidup layak. Komponen hidup layak itu memang ada beberapa masukan dari banyak buruh ya, ada sekitar 40-an atau 50-an lah. Jadi dimasukkan misalkan kayak pembelian pulsa, Iya. misalkan kayak kredit motor segala macam. Memang harusnya semua usulan buruh itu diakomodasi lah untuk dari biaya pengusaha. Jadi apa yang diinginkan buruh itu masuklah dalam pengupahan itu kan, jadi sesuai dengan undang-undang tersebut kan, jangan sampai Iya. nanti pengusaha nyari celah lagi nih, nyari celah lagi supaya jangan sebesar sekian, walaupun nanti memang ujungnya adalah pemerintah menyiapkan insentif nih mas buat Iya. dunia usaha. Iya. UMP naik, ada lagi insentif dunia usaha kan. Nah itu kalau nggak salah nanti akan dibahas mas sama ada Bu Menkyu sama Pak Menperin ya, akan Iya. dibahas bagaimana besarannya. Apakah nanti ada potongan pajak? Benar. Apakah nanti akan seperti apa? Kita akan tunggulah gimana untuk UMP naik, pengusaha pun dapat insentif di Iya, situ kan. Jadi iya. lebih adil ya. Benar, benar. Iya. Dapat insentif, dapat kemudahan, dapat relaksasi. Karena Pak Agus Agus Gumiwang, Menperin, iya. Agus Gumiwang Kartasasmita udah bilang nih akan ada lah dari Kemenperin untuk dunia usaha supaya meringankan. Karena di satu sisi sektor usaha harus memberikan kenaikan UMP kan. Wajib. Nah, di sisi lain mudah-mudahan ada keringanan dalam hal pajak misalnya dari Kemenperin ya. Ini yang coba dipertimbangkan oleh pemerintah ya. Iya, jadi kita melihat dari dua sisi. Sisi pertama dari kacamata buruhnya Iya. minta 6,5, di sisi lain kacamata pengusahanya. Jangan sampai kita minta tinggi, pengusaha nggak mampu, nanti ujungnya malah ke PHK kan mas. Iya, Nah iya. itu, jadi kita bagaimana mendapatkan solusi yang sama-sama enak lah di situ. Betul, kan. betul. UMP naik, pengusaha juga nggak ada beban soal itu. Ya, artinya persoalan ini harus komprehensif solusinya. Dalam banget. Nggak bisa sektoral ya, nggak Iya. bisa satu aspek aja dipikirkan, tapi akhirnya menimbulkan masalah baru Gaduh. di aspek lainnya gitu ya. Karena dampaknya juga luas, masih ada beberapa juga pengusaha, udahlah daripada nanti kita UMP kita naik, kita pindah aja lah gitu kan. Ada kan beberapa macam pengusaha tuh malah pindah lokasi mas. Ke daerah yang UMP-nya kecil. Betul, UMP kecil. Oh, itu cara menyiasatinya ya. Iya, daripada nanti Demi survive ya. survive. Daripada nanti kita bayar UMP tinggi tapi hasilnya nggak ada maksimal, nih udah kita pindah ke UMP yang lebih kecil aja situ kan. Iya, iya. Terjadi banyak. situ Benar, kan, benar, benar, banyak. benar. Itu biasanya industri apa tuh Om yang kayak gitu? Kayak alas kaki tekstil. Oh. Yang padat padat karya. Iya, banyak yang pengusaha itu kan banyak pegawai-pegawainya di situ kan. Jadi memang daripada nanti kita bayar tinggi, udahlah kita pindah aja lah ke lokasi yang lebih murah UMP-nya bangun kan. pabrik lagi atau misalnya kayak home industry gitu Iya, ya. betul. Iya, iya. Tapi dengan angka 5 juta memang ini masih kecil sih mas, menurut saya masih kecil ya dengan kebutuhan di DKI khususnya. Contoh ya. kita bilang Jakarta ya. Jakarta 5,3 let's say. 5,3 Itu masih relatif kecil ya. kecil. Untuk uang jajan aja kan taruh berapa, uang sekolah berapa kan? Kita hitung ya. Kita hitung Bayar coba. kontrakan berapa? 1 juta. 1 juta. Nah, Terus makan makan sebulan 1,5. 1,5 berarti Ya, 2,5 tuh. 2,5. Tambah Uang sekolah sekolah, bayaran SPP anak 1 juta. 1 juta berarti 3,5. Setengah juta. Sisa Terus berapa? ongkos bensin bapaknya kerja Nah. atau ongkos tiket kereta Iya, 1 naik juta. KRL misalnya 1 juta 4,5 juta, udah itu setengah. 500 biaya tak terduga Iya, habis kan mas. habis ya. Iya, makanya kita butuh Simatupang kan. Apa tuh? Siang malam tunggu panggilan. Hai. Dan palu gada ya. Kalau gak ada itu. Apapun ada Apapun pokoknya. ada. Jadi kita juga menyiasati dengan bagaimana itu tadi, dengan dapat UMP sekian naik,
kita jangan sampai juga salah kelola Mas di situ kan. Mungkin bisa investasi di situ. Iya. Tapi yang investasi jangan yang bodong gitu kan. Iya, Jangan yang intinya dapat untung tapi legal gitu Iya. kan. Iya, Banyak kan investasi yang kadang-kadang wah mau cepet untung gede nih, ternyata bohong malah gitu kejeblos kan. ya. Kejeblos. Jangan mudah tergiur ya. Iya, dengan bunga tinggi 10% balik, waduh enggak Udah lah, nggak masuk Mas. akal Nggak tuh ya. masuk akal itu. Udah, yang wajar-wajar aja ya. Betul, makanya dengan 5 juta kalau dengan baik lah gaji itu kan UMP itu kan. Iya, Belum dapat lagi kayak tunjangan ataupun Iya. apa gitu. Iya, Mas. contohnya dengan jaga lilin misalnya. Jaga lilin ya. Bapak nih. Oke. Ada lagi Om yang mau disampaikan? Intinya hari ini jangan lupa gubernur semua provinsi umumin UMP naik. Iya. Benar. Itu menjadi kabar bahagia bagi kaum buruh ya. Cukup itu aja. Iya, iya. Oke, baik kalau begitu. Om Dhani terima kasih ya. Aman. Thank you di kebersamaannya pada pagi hari ini. Sehat terus Om. Amin. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, Sonar dan juga pendengar Trijaya, sampai di sini kebersamaan kita di Morning Zone episode hari ini. Dan jangan lupa untuk jauhi hoax bersama okezone.com. Saya Fadil Sungkara, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.